Monggo dilanjut. Oke, baik. Terima kasih Bu Anis. Sudah dicatat ya Mbak Anis saya? Masukannya dari G, silahkan diperbaiki, disempurnakan lagi, dan selamat melaksanakan habituasi nanti. Tentunya nanti ada bimbing dari coachnya juga, itu juga menyempurnakan aktualisasinya Mbak Nisa. Baik, saya pikir cukup. Terima kasih Bu Mentor, Bu Giarti. Cukup ya, selesai. Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Siapa ya? Habis Anissa? Habis Anissa siapa ya? Saya Pak Muhammad. Iya. Oh, Pak Muhammad Mudori. Sudah ada mentornya? Sudah. Sudah ada, oke, baik. Sudah siap juga paparannya. Mohon jangan semuanya dibaca, cukup dibaca latar belakang masalahnya, terus kalau isunya ya, kayak tadi ya, sudah didengarkan juga Mbak Anissa, seperti Mbak Anissa itu. Nggak usah dibaca semuanya. Baik, silakan Pak Muradi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Aris dan Pak Aribo yang saya hormati, kemudian juga Bu Mentor Bu Eko yang setia menemani saya. Perkenankan, saya Muhammad Muradi dari kelompok 1 nomor absen 4, Latsar angkatan 28 PPSDM Kemendagri Yogyakarta. Langsung saja, intinya jadi untuk pada tahun ini dan tahun sebelumnya, 2 tahun ini COVID melanda sehingga berdampak pada kehidupan manusia, tidak hanya pada sektor ekonomi, sosial, tapi juga sektor pendidikan. Kalau dulu budaya lama sekolah itu bisa menghadirkan siswa offline, sekarang harus serba online. Adik bisa langsung aja mungkin. Kemudian terus next. Oke. Nah, permasalahan yang saya jumpai ketika saya melaksanakan tupoksi saya di unit kerja, ada 3 ini yang saya ranking dan menurut saya paling urgent untuk segera ditangani. Yang pertama ialah kurangnya disiplin pendidik, yang kedua PJJ yang kurang efektif di SMPN 2 Pringabus, kemudian kurang disiplinnya peserta didik ketika PJJ. Kemudian dari 3 isu tersebut kita analisis menggunakan tabel analisis TAPIS USG, dan hasilnya ialah yang mendapatkan peringkat pertama ialah pembelajaran jarak jauh yang kurang efektif di SMPN 2 Pringabus. Nah, penyebabnya kenapa bisa disebut tidak efektif, karena yang pertama saya melihat siswa tidak menguasai materi pembelajaran PAI, terbukti dengan banyaknya siswa kelas 7, 8 maupun 9 waktu penilaian tengah semester kemarin di tahun 2021 ini mendapatkan nilai di bawah KKM. Kemudian kurangnya penguasaan keterampilan pada mapel PAI terbukti ketika kelas 9 kita uji praktek, banyak siswa yang tidak bisa melakukan wudhu ataupun sholat. Kemudian masih ada guru yang belum menggunakan berbagai sumber media maupun metode belajar yang bervariasi. Ada yang hanya mengirim materi atau tugas via Word atau PDF saja, sehingga siswa jenuh dengan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh guru. Terbukti dengan banyaknya siswa yang tidak masuk tanpa keterangan ketika meeting online dilaksanakan oleh guru. Nah, oleh karena itu, dari potret masalah yang tergambar tersebut, perlu adanya upaya peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh pada mapel PAI melalui gerakan anak sosmed, sosial media berkarakter, yang disingkat GASBER. Di kelas 8D insya Allah
di SMPN 2 Prenghapus Kabupaten Semarang. Nah, gerakan anak sosmed berkarakter atau yang disingkat GASBER ini merupakan integrasi antara pembelajaran PAI dan media sosial yang dekat dengan siswa generasi Z. Mereka yang lahir dari tahun 2000 sampai sekarang. Kemudian tujuannya ialah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa di kelas 8D utamanya. Nanti materi spesifiknya ialah sujud syukur, sujud tilawah, ataupun sujud sahwi. Nah, untuk rencana kegiatan aktualisasi saya nanti ada beberapa kegiatan inti yang akan saya laksanakan, Ibu Anis dan Pak Ari. Intinya ialah yang pertama konsultasi dengan mentor, kemudian sosialisasi kepada warga sekolah, pada rekan guru, kemudian kepada siswa dan wali murid. Kemudian survei medsos yang dimiliki siswa ini sudah saya cicil kemarin dan saya petakan untuk sosmed yang dimiliki siswa ini, mereka memiliki semua. Jadi insya Allah sosmed ini nanti bisa sesuai target. Kemudian setelah mengidentifikasi sosmed yang dimiliki siswa, saya akan lanjutkan dengan merancang kegiatan belajar mengajar. Kemudian setelah itu saya laksanakan. Setelah itu saya pantau untuk pembuatan video pendek ini nanti di siswa. Saya sortir dulu agar sesuai dengan kompetensi dasar ataupun sesuai kontennya, sehingga tidak ada yang diupload siswa di sosial media mereka yang tidak tepat atau tidak benar. Kemudian setelah itu saya akan menilai hasil kerja siswa setelah melaksanakan gerakan anak sosmed berkarakter ini atau GASBER ini. Kemudian saya nilai hasil pemahaman mereka dengan Google Form atau nanti bisa Quizzes atau Kahoot. Kemudian setelah itu saya evaluasi keberhasilan pelaksanaan KBM ini bersama mentor saya Bu Eko. Kemudian diakhiri dengan menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Itu untuk jadwalnya. Demikian. Baik. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Pak Ari. Baik. Terima kasih Pak Murodi, mentornya. Sudah ada? Sudah ada? Sudah ada. Bu Eko Purwanti. Atau siapa? Bu Eko Purwanti. Oh, Bu Eko. Oke, maaf. Bu Eko, maaf. Ya, Bu Eko tadi. Baik, terima kasih. Bu Eko, selaku mentor, mohon dukungan dan tanggapannya terhadap rancangan aktualisasi yang sedang disusun Pak Muhammad Mudori. Mohon dipersilakan. Bu Eko, suaranya diaktifkan dulu. Mohon masuk ke mohon tanggapan dan dukungannya. Silakan Bu Eko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak untuk tanggapan saya dari rencana aksi yang dibuat oleh Pak Murodi. Ini sudah cukup bagus, yang mana memanfaatkan media sosial. Seperti kita sendiri ketahui, bahwa media sosial ini sudah cukup luas digunakan, terutama di kalangan pelajar. Jadi ini tepat sekali untuk penggunaan media sosial dalam rencana aktualisasi diri Pak Odi. Begitu Pak. Sudah? Itu aja Bu. Siap mendukung ya Bu ya, prinsipnya ya. Iya, sangat mendukung. Karena mungkin permasalahan ini hampir dihadapi sama seluruh siswa sekolah ya.
Jadi harus belajar jauh gimana caranya mencari solusi solusi tadi ya. Hampir semuanya tadi hampir sama seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Mentor atas dukungannya. Kami memang membutuhkan Iya, sama-sama. dukungan, tentunya Pak Murodi itu membutuhkan dukungan yang sangat total supaya rancangan aktualisasinya bisa maksimum berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Mentor atas dukungannya dan tanggapannya. Kemudian saya serahkan ke Bu Anis untuk memberikan penyempurnaan rancangan aktualisasinya. Silakan Bu Anis. Terima kasih, matur nuwun Pak Ari. Selamat pada Dek Muhammad Murodi, betul ya? Saya tertarik ini dengan Gaspermu ini ya. Jadi ini Pak Ari, penyajiannya itu singkat tapi jelas. Kemudian pokok-pokok masalah dan apa yang diinginkan itu tersampaikan. Jadi kita semua bisa mengajar, tapi kita tidak semua dari kita pandai dalam hal memberikan pengertian kepada orang lain. Nah ini Pak Murodi bisa memberikan pengertian itu. Jadi tidak terlalu kemana-mana gitu, guys. Tapi fokus. Yang pertama itu selamat dulu ya, dipertahankan. Bahasanya enak, sederhana, senyum juga, gitu. Jadi nggak tegang, walaupun paparan nggak usah tegang. Saya dengan Pak Ari itu nggak menakutkan, ya Pak ya. Kita senyum-senyum aja. Tampilannya juga beda ya Bu. Tampilan ininya beda. Cuma tadi kayaknya sempat pakai kaos merah, bener ya? Saya kaget, Pak ada yang pakai kaos merah ini ya. Intermezzo aja ya Pak. Oke Pak Murodi, kita ke substansi tulisan adik ya. Gasper, ini hal baru, jadi singkatannya menarik. Kalau orang baca itu pasti orang pengen tahu gitu. Apa ini ya? Sosmed berkarakter itu seperti apa nih? Sosmed mah biasa, tapi sosmed berkarakter nih. Seperti apa ini? Nah, itu yang tugas adik nanti untuk mengedukasi semua pembaca, termasuk saya, untuk nanti Mas Muhammad Murodi ini bisa mentransfer pengertian itu dalam bentuk pembuktian. Jadi kita perlu itu ya. Istilahnya sudah menarik. Cuma nanti jangan kebesaran nama tapi baik lan jeketek gitu ya. Kalau orang Surabaya bilang mah lan jeketek mek ngono tok dah kegedean jeneng itu gitu ya, jangan sampai gitu. Terus yang kedua, nah Gasper ini saya ingin tertarik pada tilawah. Tilawah itu berarti nanti Bapak harus juga bisa menarik kesimpulan dari sebuah evaluasi tilawah melalui medsos. Nah, itu dipikirkan, Pak. Apakah betul mereka sudah paham dan bagus tilawahnya? Terus bagaimana Bapak tahu dan bisa menilainya? Mungkin di video kah atau langsung dengan Zoom begini kah dengan siswa yang bertilawah itu. Jadi kalau sudah tahu nih cara menyampaikannya, maka harus tahu pula cara untuk mengevaluasinya. Nah, nanti tolong dijelaskan cara mengevaluasinya. Wabil khusus itu yang tilawah itu, Pak. Bagaimana? Karena itu kan nggak mudah, Pak. Bertilawah kita melalui medsos. Orang yang tatap muka aja harus diulang-ulang kan, Pak. Nah, harus perhatiannya juga harus bagus kan. Apalagi kalau dengan medsos. Tapi apapun itu, idenya Pak Muhammad ini luar biasa. Saya acungi jempol 2. Monggo, Pak Ari, silahkan dilanjutkan. Jadi semuanya bentuknya juga dukungan semua nih kelihatannya Pak Murodi sudah sangat. Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Sudah dibuktikan saja tahapan-tahapannya, kita menunggu hasilnya nanti pas saat aktualisasi, semoga juga membuat kita melihatnya sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang bermanfaat nantinya tentunya buat peserta didik ya, dan mungkin bisa dicontoh kalau emang hasilnya itu bagus sama sekolah-sekolah lain. Kita emang membutuhkan itu pada saat kondisi seperti ini ya. Ditunggu nggih. Siap, Ari, terima kasih. Kita tunggu hasilnya nanti pada saat aktualisasi paparannya kita buktikan.
tantangannya Bu penguji Bu Anis, kita tunggu ya. Baik, saya pikir cukup ya, Pak Murodi. Ya, terima kasih Pak Ari Cukup ya. atas waktunya. Terima kasih juga Bu Mentor. Mohon dukungannya nggih, supaya ini sesuatu yang berbeda dan yang yang mudah-mudahan bermanfaat bagi siswa di sekolah mana? Sekolah mana Pak? Sekolahnya mana Pak namanya Pak? Baik, di sekolahnya tempat Pak Murodi lah. Prenghapus Kabupaten Semarang Pak Ari. Nggih. Baik, terima kasih. Baik, cukup. Kita lanjutkan ke peserta selanjutnya. Peserta nomor urut 5. Sudah ada? Siapa setelah Pak Murodi? Setelah Pak Murodi siapa ya? Saya Pak Yunita Fidianti. Siapa? Saya Yunita ya? Fidianti. Mbak Yunita. Sudah ada